Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Dan bertemu lagi di video channel Abed Aries 80 untuk hari ini, di mana aku memberikan 6 Mispale di tanggal 1 dan 2 Agustus bulan ini tahun 2021. Tapi sebelum itu, aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan kepada teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video Abed Aries 80, silakan di-subscribe, hidupkan loncengnya, like dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Di sini juga aku menawarkan teman-teman bermain di Liga 188. Bagi yang ingin jackpot dan tembus permainan di Liga 188 ada mix parlay bola togel, bola tangkas ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain dalam permainan games atau taruhan tersebut. Dan jika kalian mengalami kesulitan ataupun masuk, bisa kalian chat di kolom customer service pada Liga 188. Dan nanti akan dipandu oleh tim dari customer service. Oke guys, langsung saja menuju prediksi sebelumnya. Dan untuk hari ini, tetap stay tune di sini guys. Baik teman-teman, di sini di pertandingan di tanggal 31 dan 1 ya, tadi malam ada 6 yang kuberikan sama teman-teman. Ada 2020 Olympic Tokyo di main footballnya, dan Jerman Bundesliga 2, ada Sweden Allsvenskan dan Finlandia Liga, dan yang kelima Belgia First Division A, dan keenam Prancis Ligue 2. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, di mana pada pembahasan pertama pada pertandingan di Tokyo Olympic main football di tanggal 31 jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Ya, di sini kita lihat kita bermain di Meksiko umur 23 versus Korea Republik umur 23. Dengan skor yang terjadi dimenangkan Meksiko 6-3, unggul 6-3 pada babak penuh. Kita lihat di layar guys, di mana waktu penuh ini di babak pertama pada pertandingan umur 23 Korea versus Meksiko bermain jam 7 malam tanggal 31. Babak pertama menit ke-12 Henry Martin umpan matang oleh Luis Remo. Gol 1-0 bagi Meksiko. Dan bagi Korea Selatan di menit 20 umpan matang oleh Jin Gyu Kim oleh tendangan Dong Keong Lee. Skor menjadi 1-1 pada laga kedua tim di menit 20. Dan di menit 30 kembali Luis Romo memberikan gol kepada Meksiko hingga skor 2-1 lewat umpan matang Ernesto Valga. Dan menit 39 Francisco Cardova dari pemain Meksiko memberikan gol lewat tendangan penalti di menit 39 babak pertama. Berakhir babak pertama dengan skor 1-3 dimenangkan tim Meksiko. Dan berlanjut ke babak 2 di 2 kali 45 menit ini ada 3 kali pergantian pemain di pemain Korea Selatan di menit 46 babak kedua, dan menit 51 umpan matang oleh Yin Yakim kepada Dong Keong Lee hingga skor menjadi 2-3. Dan di sini kembali Meksiko memberikan balasan gol kepada tim Korea Selatan hingga skor menjadi 4-2 lewat umpan matang Francisco Cardova lewat tendangan Henry Martin hingga skor 2-4.
dimenangkan Meksiko 4 dan Korea masih 2. Dan di sini menit 63 babak kedua umpan matang oleh Vladimir Glorona, di mana lewat tendangan Francisco Cordova skor menjadi 5-2, masih diunggulkan dari tim Meksiko di menit 63 babak kedua. Menit 73 dari tim Meksiko berganti pemain ada 2, dan bagi pemain Korea Selatan ada 1, dan menit 78 ada 2 lagi berganti pemain dari Meksiko, dan menit 80 pemain dari tim Meksiko berganti lagi. Begitu juga dengan Korea Selatan, 1 pemain berganti di menit 81, dan menit 84 kembali memberikan gol Eduardo Aguirre. Aguirre memberikan gol kepada timnya di Meksiko lewat umpan matang Diogo Lainez. Dan menit 90 tambahan skor masih 2-6. Ditambah 1 menit umpan matang oleh Tae Wook Jeong kepada Ui Jo Hwang di pertandingan Korea Selatan lawan Meksiko. Skor menjadi 3-6, gol terjadi 90 tambah 1 menit. Dan berakhir babak kedua penuh ini, di mana skor dimenangkan Meksiko 6-3. Dan di sini kita bermain handicapnya 0, over under pur 2,5, under, winnya Meksiko. Dan di sini kita untuk timnya kita win, untuk over under juga pur dari 2,5 kita masuk ya guys. Oke guys, itulah pertandingan di mana penguasaan bola dari Korea Selatan beda-beda tipis dengan Meksiko. Korea di 55% pada lapangan penguasaannya, dan di Meksiko 45%. Dan berlanjut kita ke pembahasan kedua, di mana Jerman Bundesliga 2. Langsung saja kita ke Jerman, kita lihat di layar di sini. Untuk Jerman Bundesliga 2 ada tim yang bermain semalam itu antara Hannover 96 versus Hansa Rostock. Bermain di jam 19.30 atau setengah 8 malam tanggal 31. Jerman Bundesliga 2 ini tim bermain Hannover 96 versus Hansa Rostock. Dan di babak pertama kita mau lihat di sini menit ke-18 terkena kartu kuning bagi pemain Hannover yaitu Seymour Roya. Dan menit 40 ada gol terjadi di babak pertama ini lewat umpan matang Damian Rosberg kepada Hanno Behrens. Skor menjadi 1-0 bagi Hansa Rostock. Dan 45 tambahan 2 menit pemain Hannover 96 terkena kartu kuning yaitu Marvin Dux. Hingga skor berakhir di babak pertama masih dimenangkan dari tim Hansa Rostock. Dan menit 46 2 kali berganti pemain bagi Hannover 96, dan menit 46 terjadi gol bagi tim Rostock yaitu lewat umpan matang Calogero Risuto lewat tendangan John Verhoek di tim dari Rostock. Skor menjadi 2-0 pada laga babak kedua di menit 46. Menit 59 Hendrik ada pergantian pemain, dan menit 64 di tim Rostock berganti pemain ada 4 kali, dan di menit 74 ada berganti pemain juga sampai ke menit 88, dan menit 90 tambah 3 menit dari tim Hansa Rostock memberikan gol kembali lewat Nick Omladik. Nick Omladik memberikan gol di timnya, skor menjadi 3-0 di waktu penuh. Dan penguasaan bola hampir dikuasai pada lapangan oleh Hannover 96. Tapi menit 38 Hansa Rostock sangat sedikit sekali penguasaan bolanya, tapi beliau yang menang untuk timnya di Hansa Rostock. Baik, kita bermain di Hansa, win timnya over under 3 under, handicapnya pur 1.
Untuk ini kita JP dan win ya guys. Lanjut ke pertandingan di ketiga di Sweden Allsvenskan. Untuk Swedia Allsvenskan ini dimana kita bermain di tim Degerfors versus Falbäck Boys. Pada laga di Degerfors dengan Falbäck Boys FC ini skor 1-1 guys. Imbang di antara dua tim bermain jam 11 malam 30 menit tanggal 31. Di pembahasan ketiga ini handicap kita seperempat, over under per 2,5 over, winnya Falbäck Boys ya. Dan di sini Falbäck Boys kalau kita lihat pada menit pertama belum ada terjadi gol, tapi di babak kedua ada gol yang terjadi bagi pemain dari tim Degerfors, yaitu Victor Edvardsen memberikan gol 1-0 lewat umpan matang oleh Gustav Granat. Dan menit 59 pergantian pemain di menit 61 Degerfors kembali mengalami kartu kuning bagi timnya, dan menit 65 3 kali pergantian pemain bagi tim Boys, yaitu ada 3, dan menit 77 kembali memberikan gol imbang kepada tim dari Falbäck Boys, di mana umpan matang oleh Victor Carlsson kepada atas Heroic Matthews. Skor jadi imbang 1-1. Menit 78 2 kali pergantian pemain di Boys, dan di menit 79 ada satu tim dari Degerfors, dan menit ke 84 Albert Ejupi terkena kartu kuning, dan menit 85 berganti pemain dari Degerfors, dan menit 86 Tasarek Matthew yang tadi memberikan gol hingga imbang ini terkena kartu kuning pada menit 86 babak kedua. Berakhirlah babak kedua, di sini skor diunggulkan masing-masing tim, artinya draw ya guys. Dan penguasaan bola di 53% buat Degerfors, untuk Falbäck Boys 47%. Oke guys, di waktu penuh ini skor 1-1, handicap setengah, over under per 2,5 win. Untuk kita tim yang menang Falbäck Boys. Oke guys, pertandingan ketiga itu. Di pertandingan keempat ada Finlandia Liga. Langsung saja kita ke Finlandia. Untuk Finlandia Liga pada laganya di sini ada yang bermain tim dari HJK Helsinki dengan Seinäjoen JK atau SJK dengan HJK ya. Di sini skor 0-0 guys di waktu penuh, di mana ada 2 kali kartu kuning babak pertama bagi SJK, yaitu Murilo di menit kedua dan Daniel Hakans di menit 43. Sedangkan di tim dari HJK ada 1 kartu kuning, yaitu Rope Rizky di menit 28 dan menit 7 pergantian pemain. Babak pertama berakhir, lanjut babak kedua. Dari HJK 3 kali berganti pemain di menit 46, 57, 58 babak kedua. Dan menit 68 berganti pemain bagi tim SJK. Dan menit 79 terkena kartu kuning Meti Peltola pada 79 menit babak kedua ini. Dan menit ke 80 berganti pemain dari tim SJK. Dan menit 81 pergantian pemain dari HJK. Dan kembali lagi terkena kartu kuning bagi Jack Jarvis di menit 88 pada laga antara HJK dengan SJK. Skor berakhir 0-0, di mana penguasaan bola beda-beda sedikit dari HJK dan SJK. Baik guys, di sini kita bermain handicap setengah, over under 2,5 under, winnya HJK. Untuk perhitungan dari skornya, kita di sini win, di tim juga win, di over under juga per 2,5 kita win juga. Oke guys, lanjut ke pembahasan kelima, di mana
Ada Belgia First Division A. Versusnya tim yang bermain di RFC Seraing dengan Kavi McLean. Langsung saja kita lihat guys, di sini Belgia First Division A. Pada laga RFC Seraing dengan McLean bermain di jam 00.30 di tanggal 1. Skor diunggulkan bagi tim tuan rumah RFC Seraing dengan lawan timnya Kavi McLean. Pada babak pertama, menit 14, umpan matang oleh Yosef Masis oleh tendangan Marius Muhammadilmaji, dan skor 1-0 buat tim dari Seraing. Dan di menit 45 dari pemain di tim McLean terkena kartu kuning, yaitu Sandy Wallace di 45 tambah 1 menit, dan berakhirlah babak pertama dimenangkan bagi tim dari Seraing. Pada laga Belgia First Division A bermain jam 00.30 atau jam 2. Baik, di sini ada terkena kartu kuning bagi pemain dari tim Seraing, yaitu Ibrahima ini terkena kartu kuning pada menit 69 di tim dari Seraing, dan di tim McLean terkena kartu kuning menit 75. Menit 75 dari di tim Seraing juga terkena kartu kuning. Nah, menit 75 ini satu kali ganti main dari dua tim, dan tim dari Seraing menit 80 berganti pemain. Dan menit 89 Theo Pierrot terkena kartu kuning pada menit 89. Babak 90 tambah 2 menit berganti pemain bagi tim dari McLean, dan tim dari Seraing berganti pemain di 90-an tambah 30 menit babak kedua. Berakhir babak kedua ini skor dimenangkan dari tim RFC Seraing, dan kita bermain di win timnya RFC Seraing, dan handicap purs perempat, over under 2/3/4 over. Dan sini terjadi kita dimenangkan Seraing 1-0. Kita JP dan win juga di sini guys. Lanjut pertandingan ke-6, di mana tim dari Prancis Ligue 2 pada Prancis Ligue 2 ada yang bermain di jam 1.00 tanggal 1 dini hari ya, jam 1, antara Nancy versus Toulouse. Dan Nancy dan Toulouse, di mana Nancy sebagai tuan rumah, skor dimenangkan bagi tim Toulouse. Di sini ada 4-0 ya, di mana tim PSG di Toulouse semuanya golnya. Dan di sini 33% memang kemarin untuk ini. Gue pikir ternyata Toulouse menang jauh banget ini. Ada Reyes Heli di babak pertama, menit pertama, lewat umpan matang dari Branco van den Boom. Ruben Gabrielsen di menit 27 memberikan gol kepada Toulouse hingga skor menjadi 2-0. Umpan matang dari Branco van den Boom. Anthony Roulat, di mana pada menit 41 umpan matang oleh Branco van den Boom juga memberikan gol kepada tim dari Toulouse hingga skor di sini 3-0 di babak pertama. Waktu mau berakhir di 1x45 menit, di mana juga dari Toulouse ada terkena kartu kuning, yaitu Isiaga Sela, dan skor 3-0 dimenangkan Toulouse. Berlanjut di babak kedua, menit 46 babak kedua ada pemain berganti. Dan menit 54 Brett de Jauh Igri, menit 54 terkena kartu kuning. Dan menit 70 Reyes Heli
umpan matang oleh Nathan Gomou yaitu menit 70. Vesely memberikan gol jadi 4-0 pada menit 70 dan menit 71 berganti pemain bagi tim dari Nancy ya. Nancy, dan di sini Tolese masih berada di posisi di 2 menit atau 10 menit lagi. Menit 76 dari Tolese berganti pemain dan menit 83 berganti pemain bagi tim Tolese. Skor 4-0 dimenangkan Tolese dan Willemana bermain di sini handicap kurs seperempat, over under 2/4, winnya Nancy, dan di sini kita untuk win timnya kalah, tapi di over undernya kita akan masuk di 2/4 bola. Oke guys, itulah pembahasan yang kuberikan kepada kalian yang semalam bermain di tanggal 1 dan 1. Kepada kalian JP dan Gacor, selamat kepada kalian. Sekali lagi boleh kalian ikuti prediksi gua. Kalaupun tidak apa-apa, karena bola itu memang bundar guys, dan kemana dia harus menang dan kemana dia harus kalah. Jadi lapangkanlah hatimu untuk bisa menerima kenyataan. Kalau menang pun ya mudah-mudahan di malam menang lagi guys. Lanjut ke pertandingan ke hari ini di tanggal 1 dan 2 Agustus 2021, di mana Jerman Bundesliga jam 19.30 di tanggal 1 Agustus. Kita langsung saja lihat di layar. Untuk Jerman Bundesliga ada tim yang bermain, di mana dari tim Holstein Kiel versus Schalke 04. Bermain jam 19.30 setengah 8 malam tanggal 1, dan handicap di sini kita memilih kurs seperempat, over under 3 under. Winnya Holstein Kiel, dan di mana Holstein Kiel ini aku memberikan prediksinya, persentasinya 57%, untuk drawnya 26%, untuk Schalke 04 17%. Dan bila mana kita lihat posisi mereka di kedua tim ini, Holstein Kiel di urutan 15, poinnya 0. Schalke di posisi 15 dengan poinnya 0 juga. Baik, pada laga pertandingan ini ada Arslan yang tidak bisa hadir karena cedera ligamen kruit. Dan di tabel di sini pada pertandingan di mana antara dari tim Holstein Kiel dengan Schalke, kita lihat di sini guys ya, sama-sama kalah pertandingan terakhir mereka. Schalke juga kalah dan Holstein Kiel juga kalah. Dan bila mana dilihat dari head to headnya, Holstein Kiel bertemu dengan Schalke di 2016 pada klub finalis. Skor dimenangkan Schalke 2-1. Dan untuk pertandingan pada hari ini, di mana pada tim Holstein Kiel dan Schalke, gue bermain di win timnya Holstein Kiel, over under 3 under, handicap kurs seperempat. Lanjut ke pembahasan kedua, di mana pembahasan kedua ada Prancis Super Cup. Untuk Prancis Super Cup di sini tim yang bermain adalah Lille versus PSG. Di mana pada Lille dan PSG ini di Super Cup finalnya ya, antara Lille dengan PSG bermain jam 2 tanggal 2 Agustus di Prancis Super Cup, di mana presentasinya PSG atau Paris Saint-Germain 46%, drawnya 33%, dan dari Lille 21%. Baik, kalau kita bermain handicap setengah, over undernya per 2/3/4 over, dan winnya PSG. Dan di sini di Super Cup final ini bermain di Stadion
Tel Aviv Jaffa di Israel. Dan 5 kali berlaga pertandingan pada tim Lille mengalami kekalahan 2 kali, seri 1 kali, kemenangan 2 kali. Untuk PSG draw 2 kali dan mengalami kemenangan 3 kali. Dan di sini kita lihat ya guys, ada susunan pemain. Dia memakai formasi 4-4-2 dan Paris Saint-Germain memakai formasi ada 4-3-3. Di sini pemainnya juga ada Guaye, ada Mbappe, ada Icardi, Draxler ya guys ya. Di laga Prancis Super Cup ini bermain jam 2, dimana kita handicap setengah, over under pur 2/3/4 over. Winnya kita PSG untuk ini tim yang menang. Baik guys, di sini dimana Januari 2020 Lille ketemu PSG 2-0 menang PSG. 21 Desember 2020 di Ligue 1 Liga Prancis, Lille ketemu PSG 0-0. Di menit Rabu 17 Maret 2021 PSG ketemu Lille, dimenangkan PSG pada laga Coupe de France. Dan Sabtu 3 April 2021 PSG ketemu Lille di Ligue 1-nya, menang Lille 1-0. Dan Senin 1 November 2021 PSG ketemu Lille tidak disiarkan di sini. Oke guys, itulah prediksiku. Sekali lagi, boleh kalian ikutin, boleh tidak. Kalau tidak apa-apa guys. Semua kembali kepada kalian. Aku ini hanya memberikan prediksi saja. Dan kalau kalian memang ingin bermain, silahkan kalian pilih untuk tim yang kalian mau masukkan di parlay. Baik, itulah pertandingan 2 di Prancis Super Cup jam 2, tanggal 2 Agustus. Kita lanjut pertandingan pembahasan ketiga, Sweden Allsvenskan. Untuk Swedia, kita bermain di Allsvenskan, ada tim yang bermain, di mana di Garden versus Häcken ya, dari BK Häcken. Garden dengan Häcken ini bermain jam 8 malam atau sekitar jam 9 malam. Di babak ke-13 pada arena di Tele Stockholm, Swedia. Untuk tim dari Garden sini mengalami kemenangan 3 kali dan mengalami draw 2 kali. Bagi Häcken mengalami kemenangan 3 kali, 1 kali draw, 1 kali kalah. Dan di sini tidak ada posisinya ya. Namun di sini ada 2 pemain dari tim dari Garden, 2 orang yang masuk, yaitu Fasyutin cedera lutut, Ekdal hidung patah. Sedangkan dari tim BK Häcken ada Yosef cedera ligamen kriut, ada ligamen kriut juga, itu Touminen pada Häcken. Lindgren cedera tungkai pada Häcken dan Paul Setas ditangguhkan karena kartu merah. Oke guys, itulah pertandingan di Djurgården dengan Häcken bermain jam 8-9 malam. Dengan pasaran handicap di sini kita handicap 1 over under pur 2,5 under, winnya Djurgården ya, Djurgården untuk win timnya. Dan di sini kita lihat head to headnya, 2 kali bertanding di Allsvenskan, Garden selalu menang 3-1 pada Agustus 2020. 29 Oktober 2020 Garden kembali menang pada Liga Allsvenskan dengan Häcken 2-0. Dan pada malam hari ini memang untuk kemenangan di antara kedua tim itu hampir-hampir imbang ya guys, di pembahas Häcken dengan Djurgården. Dan di sini kita bermain di handicap 1 over under pur 2,5 under, winnya di Djurgården untuk Sweden Allsvenskan jam 9 malam di tanggal 1. Berlanjut
ke Denmark Super League di pembahasan keempat jam 22 tanggal 1 bulan 8. Untuk Denmark kita bermain di tim yang Super League-nya. Ada tim yang bermain di Vejle versus Brøndby. Jadi kita langsung saja lihat di layar. Bentar guys. Ya, Vejle dengan Brøndby GBF ya, bermain jam 22 atau jam 9 malam di tanggal 1 bulan 8 2001. Antara Vejle dengan Brøndby di sini di babak ketiga pada stadion Vejle Stadion di Denmark. Di laga pertandingan Vejle ini mengalami kemenangan 2 kali kalah, 1 kali draw. Sedangkan di Brøndby draw 4 kali, 1 kali menang tapi belum pernah terkalahkan. Untuk Brøndby berada di posisi 6, poinnya 2. Vejle Blok Club poinnya 0 di posisi 12. Untuk susunan pemain memakai formasi lapangan 4-2-3-1 dan bagi Brøndby IF 3-5-2. Di Niels Fredriksen sebagai tim dari pelatih Brøndby memang sangat merindukan untuk dari Vejle bisa berharap masuk mendapatkan poin ya guys. Oke guys, itu pembahasannya. Dan untuk tabel Brøndby ada di posisi 6 ya. Dan kita lihat tadi sini poinnya 2 dan di PJ Bold Club ini ada di posisi 12 dengan poin 0. Bermain jam 10 malam atau jam 9. Handicap per setengah over under di 2,5 over. Winnya Vejle. Dan di sini kita langsung saja ke pembahasan berikutnya, di mana Swedia Superettan. Pada laga Swedia ini, tim yang bermain dari Swedia Falkenberg versus Norrby IF. Di mana Falkenberg bermain jam 9 atau di sini jam 11 malam. Oke, waktu Indonesia Barat Superettan babak 14. Formasi 5 kali pertandingan, kekalahan 3 kali bagi tim Falkenberg dan kemenangan 1 kali, seri 1 kali. Dan bagi tim di Norrby ini mengalami kemenangan 3 kali, 1 kali draw, 1 kali kalah. Dan bila mana kita lihat tabel di sini, Norrby di posisi 2 di bawah Landskrona Boys poin 26. Dan untuk Falkenberg ada di posisi 16 dengan poin 10. Baik guys, di sini Falkenberg presentasi kuberikan 26%, draw 26%, Norrby 48%. Untuk itu handicap seperempat, over under pur 2/4, winnya Norrby. Dan kita lanjut ke pembahasan ke-6 terakhir. Ada tim yang bermain di sini Rusia Premier League. Kita langsung saja ke sana. Tim Rusia di Premier League ini ada pertandingan antara FC Krasnodar versus Khimki, bermain jam 1 atau jam 12 di tanggal 2 besok ya. Di babak kedua ini bermain stadion FK Krasnodar Rusia. Pada 5 kali laga di tim dari
Krasnodar mengalami kekalahan 2 kali, kemenangan 2 kali, belum pernah draw. Sedangkan di Khimki mengalami kekalahan 3 kali, 1 kali seri, 1 kali menang. Dan di nilainya pun masih 0 untuk Khimki ya. Dan dari pemain, dari Wanderson, pergelangan kaki, cedera pergelangan kaki di pemain dari tim Krasnodar. Dan di Krasnodar dengan tim Khimki ini di mana pada laga pertandingan ya, kita lihat di sini terakhir itu bertanding dia dengan Krasnodar itu menang, sedangkan Khimki itu kalah. Ya kalah. Dan di sini juga kita mau lihat head to headnya pada laga di mana hampir-hampir seri di prediksi yang di Rusia Premier ini antara Krasnodar versus Khimki. Baik handicap, kita bermain di pasaran 114. 1/4 bola, over under pur 3/4 bola. Di Krasnodar 49% dan draw 27%, Khimki 24%. Untuk hari ini semoga kalian JP dan gacor guys, dan kita jumpa lagi pada video-video berikutnya, di mana hari ini 6 tim yang sudah kuberikan kepada kalian. Dan sekali lagi guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video yang sudah kuberikan. Dan semoga kalian juga bisa memperbandingkan prediksi-prediksi yang kuberikan, ataupun kalian bisa pilih-pilih yang mana kalian ingin jackpot ataupun ingin memiliki uang tambahan. Silakan kalian bermain di Liga 188. Oke guys, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita bertemu besok di waktu yang sama. Sampai jumpa, see you.